Jelas, Pak. Ye. Belum terdengar, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang anak-anak. Siang Pak Guru. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Guru. Ya, masih semangat hari ini? Semangat, Pak. Semangat ya. Masih, Pak. Alhamdulillah ya, pada kita di jam terakhir nih. Nggak dengar, Pak. Mungkin banyak yang ngantuk, ya. Silahkan dipersiapkan dulu ya. Paling nggak berjumpa lagi dengan Pak Uda dari pada materi itu pembelajaran PAI. Kan kita pelajari bersama pada kesempatan ini yaitu adalah semangat dalam menuntut ilmu ya. Ini Pak Uda siapkan dulu untuk PPT ya. Ya, sudah bisa dilihat. Ya. Ya, sebelum materi pembelajaran silahkan saya minta salah satu untuk doa dulu sebelum kita mulai. Ya, silakan Mas Sarwako untuk memimpin berdoa. Mas, memimpin berdoa dulu, Mas. Berdoa mulai. Amin. Amin ya. Terima kasih Mas Roko telah memimpin berdoa. Silakan anak-anak disiapkan bukunya ya. Dibuka bukunya pada materi kali ini yaitu Inspirasi Al-Qur'an untuk Menguasai Ilmu ya. Nanti surah Al-Mujadilah ayat yang 11 dan juga hadisnya. Ya, sudah dibuka semuanya? Sudah, Pak. Halaman 50 itu yang belum. Ya, ada ya. Ya, kalau Sudah Pak Guru. sudah, mari kita mungkin ini ya, kalau sudah sampaikan dulu untuk, nah ini tujuan pembelajarannya, sebentar. Ya. Untuk tujuan pembelajaran, yaitu setelah anak-anak mengamati, menanya, mendiskusikan, mendemonstrasikan, dan juga mengkomunikasikan, nanti diharapkan kalian semuanya yaitu bisa mengartikan surah Al-Mujadilah dengan benar. Kemudian juga bisa mengartikan hadis dan juga menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat surah Al-Mujadilah ini dengan benar. Dan juga yang pastinya bisa menjelaskan makna isi kandungan atau juga mendapatkan hikmah apa dari nanti kita mempelajari ini, hikmah dalam untuk menuntut ilmu ya, pastinya dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 ini. Kemudian materinya yang akan kita bahas ini ya, ada arti surah Quran Al-Mujadilah ayat 11, kemudian hadis tentang menuntut ilmu, juga sebab-sebab turunnya ayat ya, sambil bisa dilihat di bukunya kalian masing-masing. Kemudian juga kita akan pelajari makna isi kandungan surah Al-Mujadilah dan juga menjelaskan makna isi kandungan hadis tentang menuntut ilmu dengan tepat ya. Sebelum kita masuk pembelajaran anak-anak, mungkin Pak Uda mau bertanya, yaitu untuk mencari ilmu itu hukumnya apa anak-anak?
Wajib Pak Guru. Ya, Pak Guru, menuntut hukumnya. ilmu adalah wajib ya. Nanti akan kita bahas bersama. Jadi menuntut ilmu itu adalah wajib ya. Sebelum kita masuk ke sana, mari ini ada surah Al-Qur'an ya. Surah Al-Mujadilah. Sudah dibuka bukunya semuanya ya. Nah, ini mohon untuk Mas Sofi ya. Untuk bisa bantu membaca ya surah Al-Mujadilah ayat 11. Mas, silakan dibaca Mas. Oke Pak Guru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Artinya, Ya, terima kasih Mas. Ya, anak. artinya Ya, enggak Pak Guru? ya, artinya biar Pak udah baca ya. Ya, artinya anak-anak, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepada kamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu ya. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mendidikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan ya. Jadi anak-anak di sini disampaikan ya bahwa kita untuk semangat di dalam menuntut ilmu dan juga berlapanglah ya ketika ada orang dalam majelis ya datang, kita harus memberikan tempat. Dan juga Allah juga mengatakan di sini bahwa Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan ya. Jadi orang yang berilmu tentu berbeda dengan orang yang tidak berilmu ya. Dalam bahasa Arab, orang yang berilmu itu alim ya. Lawannya adalah orang yang bodoh, jahil ya. Kalian anak-anak usianya masih sangat muda ya. Harus semangat dalam mencapai cita-cita ya. Cita-cita itu yang harus yang tinggi. Akan membuat kamu yaitu timbul semangat dalam menuntut ilmu. Di antara Khulafaur Rasyidin, Ali bin Abi Thalib ya pernah menyampaikan bahwa seseorang yang ingin mencapai ilmu pengetahuan harus melakukan beberapa langkah. Apa saja anak-anak ini ya? Penting sekali ini. Pertama adalah harus cerdas. Allah Subhanahu wa taala membekali yaitu manusia dengan kecerdasan. Kecerdasan bisa diartikan sebagai kemampuan atau potensi yang ada yang dimiliki oleh seseorang apabila terus diasah akan menghasilkan kemampuan yang luar biasa. Kemudian yang kedua juga harus tamak atau harus yaitu rakus ya. Punya kemauan dan semangat untuk berusaha mencari ilmu pengetahuan ya. Janganlah kamu berpuas diri ketika telah mendapatkan sesuatu yang dicapai ya. Terus semangat harus mencari hal-hal yang baru agar semakin menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga yaitu harus dengan penuh perjuangan dan juga harus penuh dengan kesabaran. Dalam memperoleh ilmu pasti terdapat hambatan dan juga rintangan yang akan menghadang kita. Maka kemalasan harus kamu buang jauh agar tercapai ilmu yang diinginkan. Dalam hal perjuangan dibutuhkan juga kesabaran. Sabar itu adalah juga kunci dari untuk mencapai suatu ilmu. Ya anak-anak, kemudian yang selanjutnya yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa juga di sini kita butuh bekal biaya untuk mencapai ilmu ya. Kita harus ada biaya untuk kuliah, sekolah, pasti juga harus dengan biaya. Tapi kita dengan sungguh-sungguh, insya Allah biaya itu akan bisa tertangani. Kemudian yang kelima, kita harus bersahabat dengan guru. Harus ada seorang guru yang bisa mengajarkan ilmu. Jadi ketika kamu sekalian dekat dengan guru, maka terjalin komunikasi yang baik. Gunakanlah komunikasi ini dengan baik, ya, untuk menggali lebih dalam ilmu yang pada guru tersebut. Sehingga
banyak hal yang dapat kita ambil dari guru tersebut. Kemudian yang terakhir, ya, anak-anak sekalian, bahwa kita juga harus butuh waktu. Ya, jadi untuk belajar ilmu itu tidak seperti membalikkan tangan, ya, harus belajar dengan rajin, butuh waktu lama, biaya, itu semua harus ada, ya. Jadi anak-anak, itu ya. Kemudian anak-anak sekalian, nah, pada kesempatan ini silahkan nanti akan udah bikin kelompok ya, untuk bikin kelompok, beberapa kelompok ya, 2 saja ya, 2 kelompok, yang satu kelompok putra, yang satu kelompok putri ya. Untuk nanti bisa berdiskusi kelompok, ya. Silahkan sambil dipelajari dulu buku paketnya. Ini Pak Uda sampaikan ke KPD-nya atau lembar kerja tugas untuk bisa didiskusikan nantinya. Ya. Yang kelompok pertama nanti untuk yang putra, untuk kelompok 1 bisa dilihat bukunya ya, di dalamnya sudah ada itu. Asbabun nuzul, silahkan didiskusikan bagaimana sebab-sebab turunnya surah Al-Mujadilah ini, ayat ini ya, apa sebabnya kalau sampai diturunkan gitu ya. Kemudian yang kelompok kedua, ya, yaitu keutamaan menuntut ilmu ya, silahkan nanti bisa didiskusikan keutamaan apa saja yang didapat ketika kita menuntut ilmu atau rajin belajar dan sebagainya ya. Silahkan ya, ini Pak udah bagikan. Ya, sudah dapatnya ya. Ya, silahkan. Udah beri waktu ya 20 menit ya untuk bisa berdiskusi untuk materi tersebut. Ya, silahkan bisa sambil dibuka-buka bukunya dan sebagainya ya. Oke, siap, Pak. Ya, ayo gabung temennya. Ya, jangan sendiri-sendiri ya. Nah, bisa dijelaskan, bisa beri masukan sama teman-temannya itu. Ya. Sudah semuanya? Sudah anak? Sudah Pak Guru. Nah, ini kelompok yang laki-laki atau yang putra. Ini siapa yang mewakili ini? Nanti yang maju, ketuanya? Sanwar ya? Siap Mas Anwar? Ya Pak, siapa? Nah, ini yang putri. Iya Pak, tadi. Sudah siap juga? Ya. Ya, Aku ya, silakan Pak. untuk yang diawali kelompok kita dulu, Mas Anwar. Bisa menyampaikan. Hasil diskusinya. Matur Pak udah. Tadi kelompok saya, ya tugasnya yaitu turunnya surat Al-Mujadilah Pak. Ustaz. Untuk hasil diskusi kami tadi sebab turunnya surat Al-Mujadilah yaitu dalam satu riwayat dikemukakan bahwa apabila ada orang mau datang pada majlis Rasulullah, para sahabat itu tidak mau beri tempat duduk di sisi Rasulullah. Kemudian turun surat ini ayat surat Al-Mujadilah 11 itu sebagai perintah untuk memberi tempat kepada orang yang baru datang. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa surat Al-Mujadilah ayat 11 itu di saat pahlawan-pahlawan Badar datang ke tempat pertemuan yang penuh dengan sesak, orang itu nggak mau di tempat pada orang baru datang itu. Nah, jadi mereka terpaksa berdiri, maka Rasulullah itu nyuruh untuk berdiri. Ya, Rasulullah menyuruh berdiri pada pribumi dan tamu-tamu itu atau pahlawan Badar itu disuruh duduk di tempat mereka. Nah, orang-orang yang disuruh pindah itu merasa tersinggung perasaannya, maka turunlah surat Al-Mujadilah ayat 11 menikah. Matur nuwun dari kelompok diskusi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Anwar telah menyampaikan hasil diskusinya. Selanjutnya mungkin dari kelompok yang putri bisa diwakili salah satu, silakan Mbak Jama mungkin. Ya, silakan yang putri Mbak Jama bisa mewakili dari teman-temannya. Oke, siap, Ustaz. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami tentang keutamaan menuntut ilmu, banyak sekali keutamaan dalam menuntut ilmu, diantaranya yang pertama, Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu di dunia dan di akhirat kelak.
Yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi. Nah, kita wajib untuk mengikutinya. Kemudian, yang ketiga, orang yang berilmu akan mendapatkan seluruh kebaikan. Kemudian, orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Nah, semoga kita termasuk di dalamnya. Kemudian, yang kelima, ilmu menyebabkan kita lebih mudah di dalam mencapai cita-cita kita, ya. Lebih dimudahkan oleh Allah, bahkan memudahkan kita jalan untuk menuju surga. Kemudian yang keenam, ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia kelak sudah meninggal. Itu Pak Guru, keutamaan-keutamaan menuntut ilmu hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gama yang telah menyampaikan ya keutamaan menuntut ilmu ya. Kita bisa harus semangat di dalam menuntut ilmu karena banyak sekali keutamaan dalam menuntut ilmu ya. Bahkan kalau orang kita ingin sukses di dunia harus belajar dengan ilmu dunia. Kita ingin sukses yaitu akhirat, pastinya juga harus belajar ilmu yaitu akhirat. Supaya apa? Bahkan disampaikan tadi bahwa kita akan di jalannya kita akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju ke surga. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Semuanya hebat-hebat. Ya, sudah paham ya semuanya anak-anak ya? Sudah Pak Guru, insyaallah. Alhamdulillah. Nah, ini sebelum kita tutup, ini ada kata-kata mutiara ya. Jadi anak-anak sekalian sangat penting di sini ya. Ilmu itu lebih utama daripada harta. Nah, ini ya yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa ilmu lebih utama dari nabi ya. Adapun harta adalah warisan Qarun, Fir'aun dan lainnya. Kemudian ilmu lebih utama dari harta. Kenapa? Karena ilmu itu menjaga kamu ya. Kalau harta kamulah yang harus menjaganya ya. Anak-anak sekalian ya. Jadi ini harus kita semangat dalam menuntut ilmu. Jadi kalian masih sangat muda ya, silahkan manfaatkan waktu kalian untuk belajar dengan rajin sehingga nanti kelak jadi dewasa, jadi orang-orang yang hebat ya. Amin, amin. Ini anak-anak kalau ada pertanyaan ada ya pertanyaan ya, sudah paham semuanya ya. Ini Pak Guru udah kasih tugas anak-anak ya. Untuk minggu depan ya, silahkan surah ya, ditulis dalam buku ya. Tulis dalam buku tulis, kemudian dihafalkan sehingga nanti pertemuan yang akhir Juli kalian harus bisa hafal hafalkan ini ya. Jadi nanti kalian maju satu persatu untuk setoran hafalan ya. Iya anak-anak ya. Pak Guru sebentar. Saya baca habis cukup ya. Ya. Baca Qurannya belum lancar Pak. Nanti kalau pas mohon maaf kalau nggak lancar. Ya, masih ada waktu nanti bisa belajar, Mbak ya. Mungkin bisa Ini belajar ibunya di rumah. Bapaknya. Dengan saya nanti Mbak Winarti nanti saya ajarin. Ajarin nanti Mbak. Ya, nanti bisa belajar kelompok rumah, dekat rumahnya bisa belajar kelompok ya Mbak ya. Ya. Oke, terima kasih anak-anak pada kesempatan ini ya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah ya anak-anak. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Sudah selesai semua ya Bapak Ibu? Yes, sudah semua, alhamdulillah. Sudah, Pak.